Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review nih salah satu film produksi Netflix original bergenre action thriller. Judulnya adalah The Mother. Film ini disutradarai oleh Niki Caro dan film terakhirnya nih yang sempat gue tonton itu judulnya adalah Mulan live action yang saat itu seinget gue juga lumayan banyak menuai kritik. Dan untuk alasan gue kenapa gue tertarik film ini adalah aktor utamanya adalah J.Lo ya, Jennifer Lopez, seorang diva, pemain film juga, terus ya usianya sudah 53 tahun ya, tapi kayak masih awet muda banget dan masih energik banget. Terakhir itu J.Lo main film romcom yang gue tonton juga ya, itu ada Marry Me sama Shotgun Wedding. Dan akhirnya di film ini J.Lo bermain film yang serius lagi, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran wanita diperankan oleh J.Lo, dan di sini namanya tuh gak ada namanya, jadi namanya hanya The Mother gitu ya. Kondisinya hamil dan demi keamanan bayinya dan juga dia bisa terus melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran, dia terpaksa menyerahkan anaknya itu agar diadopsi orang lain itu demi menjaga keselamatan anaknya. Lalu 12 kemudian ia bertemu kembali dengan anaknya namun dalam situasi yang menegangkan. Nah, untuk film tema kayak gini, ini kebetulan banget sekitar sebulan yang lalu gue sempat nge-review film Kill Boksan ya, tentang ibu pembunuh bayaran asal Korea. Nah, The Mother ini tuh memang ada beberapa kemiripan gitu ya, sama-sama ibu-ibu, sama-sama pembunuh bayaran, sama-sama single mom, dan sama-sama punya anak perempuan berusia remaja gitu ya, remaja ABG kalau nggak salah. Jadi kalau The Mother ini 12 tahun, kalau yang di Kill Boksan ini kayak 14 tahunan kalau nggak salah ya. Hal-hal yang gue suka dari film ini sebenarnya premis utamanya gitu ya. Jadi dia adalah sebenarnya ibu, karena dia memilih profesi sebagai pembunuh bayaran, dia terpaksa harus berpisah sama anaknya. Ini dengan bilangnya sih karena dia sayang sama anaknya, ingin menjaga anaknya. Sebenarnya itu sebenarnya sedih gitu ya. Meskipun sih sebenarnya kalau dia seharusnya benar-benar sayang, dia tuh ya keluarlah dari pekerjaannya, lebih milih untuk rawat anaknya gitu. Kembalinya J.Lo tapi memerankan karakter yang serius, yang dingin. Jadi emang beda banget dibandingin yang romcom sebelumnya. Di sini benar-benar dingin, dia tuh nggak bisa ngomong-ngomong manis, bahkan sama anaknya sendiri pun dia sedingin itu gitu. Gue tangkap sih sebenarnya ada pesan moral di sini ya. Jadi gue ngerasanya tuh karena dia memang gak bisa ngobrol manis sama anaknya. Ada salah satu karakter yang bilang sama anaknya ini, si Zoe ini, dia bilang kalau ibu kamu tuh sayang sama kamu, tapi ketika melihat orang tuh jangan cuma dari ucapan-ucapan manisnya. Jadi bukan dari hanya kata-kata manis dia itu menunjukkan kasih sayang, tapi dari perbuatannya. Jadi selama ini dia tuh ya rasa sayangnya dia seperti itu. Dia mengawasi anaknya dari jauh gitu kan, terpaksa berpisah karena dia ingin menjaga anaknya. Jadi sebenarnya di film ini tuh gue nggak terlalu mengharapkan untuk adegan actionnya, karena gitu kan ya ini juga ratingnya 16 plus gitu. What do we expect film action-actionan yang 16 plus? Gue ngarepin lebih ke drama antara ibu dan anaknya, dan itu baru gue dapetin sedikit pas lagi paruh keduanya. Paruh keduanya mulai ya ada drama ibu dan anak, terus juga di third act-nya juga yang lumayan actionnya gitu. Nah sayangnya dari paruh awal film ini tuh gue ngerasa bener-bener bosen banget sih. Kayak bener-bener gue nggak engaging buat nontonnya, kayak sempet agak pengen nyerah. Aduh, gue lanjutin apa enggak ya, gue saking bosennya gitu. Emang di sini tuh memang karakter-karakter manusianya tuh yang bener-bener dingin, yang nggak dalam ya, bener karakternya nggak dalam. Bahkan gue kayak kurang percaya aja gitu. Naskahnya tuh nggak ngasih kita ngerasain kalau si The Mother ini bener-bener sayang sama anaknya. Jadi waktu dia paksa nyerahin anaknya sama untuk diadopsi, nah itu tiba-tiba 12 tahun kemudian aja gitu. Jadi kayak nggak ngerasa gitu. Kalau misalnya nih gitu, kalau dia bener sayang mungkin dikasih lihat lah ketika anaknya kecil, mungkin dia memantau dari jauh, anaknya udah beranjak dewasa dia tuh diam-diam mengamatin atau apa. Ini tuh enggak gitu. Jadi gue nggak ngerasa dia benar-benar kayak sayang gitu sama anaknya. Dan ini juga gue ngerasa naskahnya tuh kayak dangkal aja gitu. Bahkan ada satu adegan ya, ada salah satu villain yang dia tuh kayak ngegodain si J.Lo-nya gitu dengan kata-kata yang sangat cheesy banget sih menurut gue. Kalau mau dibikin si karakter The Mother-nya ini jago banget, misalnya super real berantem, biasa aja, nggak terlalu wah gimana-gimana. Kalau dibikin heroik juga biasa aja, dia ngerasa diri penting berkorban buat anaknya. Cuman ya udah gitu aja gitu. Villainnya juga biasa aja, nggak ada yang benar-benar ngerasa kita takut atau serem. Jadi emang serba kentang dari segala macam sisi. Untuk memorable scene versi gue itu ada salah satu adegan pas si J.Lo bilang ke temennya kalau anak yang gue kandung ini dia bukan anaknya Adrian, dia bukan anaknya Hector, tapi dia anak gue. Itu gue ngerasa kayak woman empowerment-nya di situ kan.
kayak dia tuh mandiri tanpa cowok pun dia bisa gitu. Sama di ending ya, akhirnya ada satu adegan hangat yang sebenarnya gue udah ngarepin dari awal-awal, mana nih ya action-actionnya pasti ada dramanya gitu kan ya. Itu baru di scene terakhir gitu, ketika mereka akhirnya berpelukan lalu diiringi pakai musiknya This Woman Work-nya Kate Bush yang menurut gue ini syahdu banget, indah banget lagunya. Jadi ketika di film A Man Called Otto itu ada lagu ini juga ya, pas adegan ngosal tuh adegan kecelakaan gitu, dan gue bener-bener nangis pas di situ karena musiknya syahdu enak dan pengadeganannya juga bagus, sedih. Tapi sayangnya juga di sini meskipun musiknya udah bagus dan tepat ya, judulnya kan The Woman Work gitu, cuman kayak pengadeganannya tuh kayak biasa aja, kurang ngerasa kalau si sosok The Mother ini adalah ibu yang baik, bertanggung jawab bagi si Zoe, si anaknya. Jadi kayak udah gitu aja. Dan untuk skor untuk film The Mother gue kasih nilai 5/10. Ini sayang banget sih sebenarnya, premisnya menarik, aktornya juga menarik, J.Lo, tapi sayangnya eksekusinya mediocre banget. Jadi kayak mungkin kalau misalnya di direct dengan filmmaker yang lebih bagus, yang lebih mumpuni, mungkin akan lebih bagus hasilnya gitu. Jadi kalau gue comparing sama Kill Boxon, gue ngasih Kill Boxon tuh 7,3 kalau nggak salah. Meskipun gue ngerasa plotnya kurang, tapi dari segala macam sisi entertainment, nah itu dia, Kill Boxon tuh lebih menghibur, lebih actionnya lebih dapat, gimmick lebih dapat. Ini tuh The Mother bener-bener aduh, sayang sekali, sangat-sangat forgettable filmnya gitu. Nah, gimana nih kalau kalian udah nonton ya, silakan share pendapat kalian yang nonton film The Mother. Dan makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Kalau ingin mendukung Cinecrip, mengaspirasi, silakan klik tombol super thanks di bawah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.